Anggota tim kuasa hukum Profesor Sihol Situngkir, Sandi Ebenezer Situngkir menegaskan penetapan Profesor Sihol Situngkir sebagai tersangka kasus TPPO adalah salah alamat. Menurut Sandi, Polri keliru menetapkan Profesor Sihol Situngkir sebagai tersangka kasus TPPO ini. Ia melihat, polisi tidak cukup aturan main dalam menetapkan Prof. Sihol Situngkir sebagai tersangka, pun, ini bukan dalam lingkungan kerja Prof. Sihol Situngkir, ini dalam rangka belajar merdeka, dalam rangka kampus merdeka. Oleh karena itu, Sandi kembali menegaskan agar Polri harus melihat persoalan ini sebagai adanya upaya yang diduga disengaja oleh pihak tertentu untuk mencoba mengganggu kepentingan nasional Indonesia. Berikut pernyataan Sandi Situngkir dalam konferensi pers yang digelar di restoran Tamani, Salemba, Jakarta, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Pertemuan pada hari ini, kami ingin menjelaskan kepada masyarakat ya, baik pemerintah, masyarakat Indonesia terkait dengan apa yang seminggu ini menjadi viral di media massa terkait dengan varian job ya, yang menurut Mabes Polri terdapat tindak pidana perdagangan orang TPPO dalam peristiwa tersebut ya. Yang kedua, pada dasarnya kami sejak awal ingin menjelaskan kepada masyarakat terkait posisi dari peristiwa hukum ini dan posisinya Profesor Dr. Sihol Situngkir dalam persoalan ini. Akan tetapi diakibatkan adanya kesibukan pribadi ya, kesibukan pribadinya, bahwa pada minggu lalu saudara kandungnya meninggal gitu ya, meninggal dunia. Minggu kemarin ada kegiatan-kegiatan Paskah, sehingga peristiwa ini seolah-olah tidak ada bantahan dari Prof. Sihol Situngkir. Pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan seperti ini ya. Kawan-kawan sekalian dari media massa, seperti yang kawan-kawan ketahui, varian job adalah program Kementerian Pemerintahan Jerman ya, yang dimana disebut itu working holiday. Pemerintah Jerman melalui lembaga ketenagakerjaan yang disebut JAF membuka peluang bekerja dan berliburan working holiday kepada masyarakat Uni Eropa dan non-Uni Eropa sejak 2022. Begitu ya. Jadi bagi orang-orang yang bersedia bekerja dan liburan mencari pengalaman ke Jerman itu, pemerintah Jerman membuka kesempatan itu. Yang kedua, terkait dengan varian job itu, apa posisinya Prof. Sihol ya? Di Indonesia ada namanya disebut belajar merdeka, kampus merdeka. Sejak era pemerintahan Presiden Jokowi dibolehkan mahasiswa yang sedang menempuh belajar di perguruan tinggi baik negeri tidak semata-mata hanya belajar di kampus, tapi dapat melakukan pembelajaran di luar kampus ya. Apakah bentuknya PKL, apakah bentuknya magang, atau bentuknya kerja. Nah, tapi kan di peraturan perundang-undangan kita itu juga boleh ya. Peraturan pemerintah nomor 4 2014 kalau tidak salah membolehkan itu. Yang kedua, keputusan Menteri Pendidikan yang mengatur sistematika bagaimana caranya itu dapat dilakukan, diatur juga, dibolehkan ya, dengan satu syarat, perguruan tinggi yang bersangkutan mengizinkan ya. Nah, kalau kampusnya tidak mengizinkan, tentu saja mahasiswanya dianggap tidak kuliah. Kalau kampusnya mengizinkan,
Berarti dia dapat diterima proses magangnya itu menjadi SKS. Dapat ya. Keputusannya ada di perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, begitulah tata cara peraturan perundang-undangan kita. Nah, sekarang misalnya kayak anak saya misalnya, sekarang sedang menempuh PKL di salah satu instansi swasta 6 bulan. Itu dianggap masa studi. Itulah hebatnya sekarang program Kampus Merdeka itu, belajar merdeka, kampus merdeka. Begitu. Kemudian hal itulah yang dijelaskan oleh Prof. Sihol dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Mina Mulia. Mina Mulia ini adalah orang Indonesia yang menurut penjelasannya adalah representasi terkait dengan program Prenjob. Kemudian ada namanya Ninik. Ninik ya. Ninik itu Enik Rutita. Enik Rutita ini adalah komisaris PT SHB. Ya, yang kemudian memberangkatkan para mahasiswa setelah melakukan memorandum of understanding dengan kampus yang bersangkutan. Jadi sangat sederhana sebenarnya perjalanan kasus ini, tapi begitu penjelasannya di media itu begitu luar biasa. Karena apa? Kami melihat pemerintah tidak satu suara. Menko PMK menyatakan tidak ada TPPO di situ. Ya, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Muldoko menyatakan tidak ada TPPO di situ. Ya, artinya kan pemerintah juga masih multitafsir. Tapi oleh Mabes Polri sudah diambil tindakan penyidikan dan menetapkan 5 orang tersangka, salah satunya adalah Prof. Sihol. Itu ya. Penjelasan dari UNJ bermula dari kedatangan Prof. Sihol gitu ya. Padahal Prof. Sihol di situ sebagai pengajar, ini SK-nya nih. Ini SK-nya. Jadi Prof. Sihol itu datang ke UNJ tidak dalam rangka menawarkan Prenjob, tapi memang dia mengajar di situ. Ini SK-nya nih ya. Ya, ini SK-nya. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan misalnya penjelasan Unja Jambi ya, seolah-olah disebutkan di situ kan bahwa Prof. Sihol sudah tidak aktif, gitu ya. Prof. Sihol di sana sebagai guru besar tetap. Ketidakaktifan Prof. Sihol di Unja itu karena memang diangkat sebagai tenaga ahli di Kementerian Sekretariat Negara. Artinya secara administrasi status PNS-nya Prof. Sihol itu ada di Unja, tapi diperbantukan di Kementerian Sekretariat Negara. Gitu. Jadi yang diberitakan oleh media bersumber dari UNJ itu tidak tepat. Bersumber dari Unja itu tidak tepat, ya. Kalau status administrasinya. Nah, kemudian terkait dengan yang lain ya. Inilah undangan resmi dari UNJ. UNJ itu mengundang Mina Mulia. Mina Mulia ini adalah representatif yang menawarkan Prenjob. Tapi diingat ya, Prenjob itu bukan barang haram, tapi dia barang halal kok. Program bagus. Jadi sekali lagi, Mina Mulia itu adalah alumni salah satu kampus di Jakarta Barat, Trisakti ya. Kemudian kehadiran Prof. Sihol yang disebutkan tadi itu ada 4, kan? Trisakti, kemudian BINUS, terus UPH. Nah, karena mereka ini punya hubungan personal, kemudian ada Akademi Perawat Delitua, Inkes, ya. Kesehatan. Inkes itu Situngkir itu satu marga di orang Batak. Yang punya itu Sembiring. Sembiring sama Situngkir itu masih satu klan. Jadi mereka berkawan. Kemudian informasi terkait dengan Unika San Thomas Medan. Beliau ini pernah jadi rektor di situ. Jadi kehadiran Prof. Sihol di kampus-kampus itu tidak dalam rangka menawarkan Prenjob.
Kehadiran Prof. Sihol itu hanya dalam rangka menjelaskan kampus Merdeka itu apa sih, tapi dasarnya ada undangan dari Mina Mulia. Nah, kira-kira begitu. Jadi semua dokumennya ada, gitu ya.